Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Pranisi dari Diplomatik Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Yang dimana definisi kesehatan reproduksi menurut itu sendiri adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Dari definisi kesehatan dan reproduksi itu sendiri yaitu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup mental, fisik, atau kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat fungsi serta proses reproduksinya. Ada di sini juga 4 komponen kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ada komponen ibu dan anak, yang kedua itu ada komponen keluarga berencana, yang ketiga itu ada komponen kesehatan reproduksi remaja, yang keempat itu komponen pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen kesejahteraan ibu dan anak, itu di mana peristiwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan kurun kehidupan wanita yang paling tinggi beresiko karena dapat membawa kematian. Maka makna kematian seorang ibu dan anak bukan hanya satu keanggotaan keluarga, tetapi kehilangan kehidupan sebuah keluarga. Peran ibu sebagai wakil pemimpin rumah tangga dan ibu dari anak-anak yang dilahirkan, istri dari suami, anak bagi ibu yang dilahirkan, ataupun tulang punggung bagi sebuah keluarga, semua sulit digantikan. Tindakan untuk mengurangi kejadian kematian ibu karena kehamilan dan persalinan harus dilakukan pemantauan aspek dini agar dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat sebelum berlanjut dan keadaan kebidanan darurat. Lalu yang kedua itu ada komponen keluarga berencana. Komponen keluarga berencana ini sangat penting di Indonesia karena menempati urutan penduduk keempat terbanyak di Indonesia. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati oleh suatu negara sebagai akibat besarnya proporsi penduduk produktif, yaitu dalam evaluasi kependudukan yang dialami dan diperkirakan terjadi pada tahun 2020 sampai 2030. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah tersebut, pemerintah menyiapkan kondisi ini dengan program keluarga berencana yang ditunjukkan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga. Lalu yang ketiga itu ada komponen kesehatan reproduksi remaja. Upaya promosi dan pencegahan kesehatan reproduksi pada remaja juga perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadi peralihan dari masa kanak ke masa remaja. Ini mampu berubah dari bentuk dan fungsi tubuh itu sendiri. Hal ini ditandai dengan perkembangan tanda seks sekunder dan perkembangan jasmani secara pesat, menyebabkan remaja secara fisik mampu melakukan fungsi proses reproduksi, tetapi belum dapat bertanggung jawab akibat dari proses reproduksi itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada komponen pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual. Baik yang disebabkan oleh penyakit ini sendiri atau yang seperti tuberkulosis, malaria, dan lainnya, sebuah ini juga bisa mendapatkan penanganan yang baik berakibat seumur hidup pada wanita maupun pria, yaitu misalnya pada kemandulan atau yang lainnya. Lalu selanjutnya itu ada tujuan dan sasaran. Di sini tujuannya dibagi dua, ada utama dan khusus. Yang utama itu sendiri adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkomprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membuat pada peningkatan kualitas kehidupannya. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada tujuan khusus, yaitu meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi produksinya atau reproduksinya. Yang kedua itu ada meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan dia hamil dan jumlah atau jarak dia kehamilannya gimana.
Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan peran dan tanggung jawab seorang pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kehamilan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Lalu sasarannya juga sama, di sini ada dua, yaitu utama dan antara. Dari sasaran yang utama terlebih dahulu itu laki-laki dan perempuan yang usianya subur, remaja putra atau putri yang belum menikah. Lalu kelompok resikonya itu pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Lalu komponen kesehatan remaja itu juga ada seksual, beresiko penderita HIV atau HIV, beresiko dan penggunaan nafsa. Lalu yang utama itu ada sasaran antara. Yang keduanya antara itu petugas kesehatan meliputi dokter ahli umum, bedah perawat, juga pemberi layanan berbasis masyarakat. Lalu kader kesehatan atau dukun, juga tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Sejarah dari kesehatan reproduksi itu sendiri apa sih? Sejarah perkembangan kesehatan reproduksi mudah dirintis sejak terjadinya peningkatan penduduk bertambah. Penduduk yang semakin cepat atau dibanyak di negara mulai menimbulnya keprihatinan pada pertemuan PBB yang diadakan pada tahun 1995 dan 1965. Hal ini menjadi isu yang penting pada tahun 1960. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI memperkenalkan program keluarga berencana yang mendapatkan dukungan dari banyak negara. Namun karena ada efek sampingnya, maka pada tahun 1975 sampai 1985 timbullah isu kependudukan. Pada tahun 1975 ini dilangsungkan konferensi perempuan yang mendiskusikan tentang isu perempuan. Pada tahun 1980 dilangsungkanlah konferensi perempuan yang kedua yang masih membahas isu perempuan dan belum mendiskusikan tentang gender. Lalu pada tahun 1985 itu dalam konferensi yang ketiga isu gender mulai dibahas. Lalu pada tahun 1990-an mulailah muncul pandangan baru mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan dan hak asasi manusia berdasarkan HAM. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya beberapa konferensi internasional yang membahas tersebut. Di antaranya yaitu ada Konferensi Wina pada tahun 1993. Konferensi internasional ini tentang HAM di Wina tahun 1993 mendiskusikan HAM dalam perspektif gender, isu-isu kontroversial mengenai hak-hak reproduksi dan seksual. Deregulasi dan platform aksi Wina menyebutkan bahwa hak asasi manusia dan anak perempuan adalah mutlak, terpadu, dan merupakan bagian dari HAM. Lalu yang kedua itu ada dari ICD Kairo 1994, yaitu Konferensi Internasional Kependudukan dan Membangun yang disponsori oleh PBB di Kairo, Mesir. Pada tahun 1994 dihadiri oleh 11.000 perwakilan dari 180 negara. Konferensi tersebut melahirkan kebijakan baru tentang pembangunan dan kependudukan seperti tercantum dalam program aksi 2020 tahun yang tidak lagi fokus pada pencapaian target populasi tertentu, tetapi lebih ditunjukkan untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk yang bercukup dan pada kepentingan pembangunan manusia. Program aksi ini menunjukkan agar setiap negara meningkatkan status kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu siklus kesehatan reproduksi. Di sini kesehatan reproduksi itu menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan atau life cycle approach atau pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan sejak dari janin sampai hilang kubur atau biasa disebut dengan continuum of care woman care. Kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Hal ini disebabkan status kesehatan perempuan semasa kanak-kanak dan remaja mempengaruhi kondisi kesehatan saat memasuki masa reproduksi atau saat hamil, bersalin, dan juga masa nifas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kebijakan pemerintah terhadap kesehatan reproduksi. Itu
Yang pertama itu kebijakan pemerintah mengenai Kespro, kebijakan umum kesehatan reproduksi, di antaranya yaitu menempatkan upaya reproduksi menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, itu melaksanakan percepatan upaya kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi ke seluruh Indonesia. Yang ketiga itu melaksanakan upaya kesehatan reproduksi secara holistik dan terpadu melalui pendekatan siklus hidup. Yang keempat itu ada menggunakan pendekatan keadilan dan kesejahteraan gender di semua upaya kesehatan reproduksi. Yang kelima itu ada menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi keluarga yang selanjutnya itu paket pelayanan terpadu. Pelayanan kesehatan primer di tingkat kecamatan mencakup yang pertama ada KB atau pengaturan kesuburan yang menawarkan berbagai metode bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan pilihan dan hak bertentangan dengan hukum. Lalu pelayanan kesehatan yang aman untuk perempuan selama masa hamil, bersalin dan menyusui agar memiliki bayi yang sehat. Lalu pelayanan penanganan ISR atau IMS termasuk HIV atau HIV untuk laki-laki dan perempuan yang bersifat rahasia atau yang tidak menghakimi. Lalu pelayanan remaja yang dapat diakses remaja perempuan dan juga laki-laki tanpa mengalami diskriminasi atau pelecehan. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan sekunder di tingkat kabupaten, itu mencakup diagnos dan penanganan segala kondisi dalam sistem reproduksi yang tidak dapat ditangani di tingkat pelayanan dasar, misalnya kayak diagnos dan penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan, lalu diagnos dan penanganan komplikasi ISR atau PMS termasuk HIV atau AIDS. Lalu diagnos dan penanganan kemandulan, lalu ada diagnosis dan penanganan kanker sistem reproduksi dan payudara. Lalu kesehatan menurut undang-undang itu apa sih gitu? Kesehatan menurut undang-undang ini yaitu kesehatan reproduksi sendiri yang telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yakni keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan juga reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Mungkin sekian dari penjelasan tentang kesehatan reproduksi yang saya sampaikan. Bila ada kurang atau salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.